Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Karam pimpinan Mudir Russalama Pondok Pesantren Russalama, yaitu Kiai Haji Abdullah. Lebih familiar lagi ini Kiai Adul ya, betul ya, Kiai Adul lebih familiar lagi. Kalau di Kalimantan Selatan Martapura nggak dikenal Kiai Abdul Ghani ya, tapi dikenalnya adalah guru sekumpul ya, guru sekumpul. Ini tafakulan insyaallah nih Kiai Adul. Nanti kalau ini di Inhil ini yang dikenal kecuali Kiai Adul, imma fid dunya wa imma bil akhirat, dan ikut semua orang-orang yang menyertai di samping kiri kanannya, dan juga termasuk para talabah, para santri. Saya mengutip apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam awal sebelum saya sampaikan sesuatu. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita dapatkan malam hari ini dari majelis yang mulia dan agung di Pondok Pesantren Salama tergantung dikatakan itu niatnya. Sebelum segala sesuatu itu niatnya dulu. Semakin banyak niat-niat yang baik, maka kita akan semakin dapat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya, anugerah tergantung daripada niatnya. Para talabah, para santri ini hadir di sini tergantung niatnya. Kalau niatnya karena kesel, sumpah di rumah, dimarahin orang tua, lebih baik di pesantren. Dapat cuma hilang sumpahnya doang, nggak dapat ilmu. Kalau karena ya, pengen lari dari masalah, dari keluarga, lebih baik pondok, nanti keluar dari masalah tapi tidak dapat ilmu. Kalau kita termasuk orang yang tidak pandai untuk berniat-niat yang baik, hubungkanlah niat kita dengan niatnya para salihin, dan mintalah segala kebaikan. Apa saja kebaikan, tentunya yang paling agung, yang paling pandai meminta kebaikan kepada Allah adalah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka sayyidina Muhammadun abduka, termasuk wa ibaduka salihin. Mudah-mudahan kita terhubung para salihin dengan sebab wasilahnya Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Sayyid Al-Habsyi sahibul maulid simtidrar, dan terhubung juga dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama niat ya, saya tentunya saya akan sampaikan niat pertama ini. Man arada ayyusata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Silaturahim ya, silaturahim, karena pertemuan majelis ini tidaklah kecuali Allah telah tentukan dan telah Allah izinkan sebelumnya fil azal. Maka sampailah pada malam hari ini. Kalau Kiai Abdul Hamid menyatakan udah kenal lama, Allah sudah memperkenalkan lebih lama lagi ya, di alam rahim dulu, di alam azal, dan diperkenalkan. Dan saya mohon maaf kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Hamid yang mana kali pertemuan beberapa tempat mungkin saya kurang respon atau kurang open ya, ya malu aja, saya termasuk orang yang takut ya, takut salah. Tapi alhamdulillah diingatkan kepada saya beberapa kali pertemuan ya, termasuk waktu saat haulnya diskumpul ya beberapa kali, dan termasuk juga pada waktu saat setiap kita ke Malaysia satu majelis di daerah Dengkil, yaitu Al-Jandrami yang dikempin oleh Kiai Hafiz Yayasan Al-Jandrami. Dan alhamdulillah para tolabah yang dari Jakarta juga mereka sempat berkhidmat di sana untuk mengajarkan maulid simtidrar, dan juga para alumnusi juga ada, termasuk di beberapa daerah di Malaysia. Yang alhamdulillah pada malam hari ini terhubung juga, yaitu dengan Kiai Adul. Gak apa-apa ya Kiai, saya mau bilang Kiai Adul aja ya, supaya lebih akrab ya. Amin ya, gak apa-apa. Ini namanya sayanya kayaknya lebih tua siapa nih? Ya, malam hari seperti sudah lama pertemuannya ini ya, insya Allah dengan niat-niat yang baik. Pertama itu yaitu niat saya silaturahim, sebab sesungguhnya mukmin satu dengan yang lainnya itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Setiap orang muslim itu mukmin bersaudara, maka
sebaiknya setiap orang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya itu memberikan maslahat, hal yang baik, bukan menebarkan kebencian, keburukan, atau memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Kalau kita punya ilmu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Apa yang kita dapat berikan kepada saudara kita berupa bantuan dari bentuk apapun, lakukanlah. Dan itulah yang harus kita tanamkan para thalabah setiap saat di mana saja, baik waktu saat menjadi santri dalam satu pondok dan juga terlebih-lebih nanti di masyarakat. Lakukanlah, karena yang di masyarakat pondok itu adalah merupakan miniatur daripada masyarakat luas nanti setelah kamu kembali ke kampung halaman masing-masing. Selanjutnya apa niatnya lagi di malam hari ini nih? Selain kita akan muwajahah, musafahah ya kepada para salihin yang terhubung ini antara sekumpul dengan inhil, terutama hidayat ya, lebih dikenal sahabat Tuan Syekh Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman Siddiq, itu terhubung karena itu daripada cicitnya kalau tidak salah, cucunya daripada Kelampayan, yaitu Kiai Arsyad Al-Banjani, yang mana terhubung juga dengan ya ini termasuk juga nih ini dari hubungan dia Kiai Arsyad Al-Banjani, yaitu Kiai Abdurrahman Siddiq. Jadi Kiai Abdurrahman Siddiq ada punya keluarganya saya kenal tuh, adanya Kiai Abdul Hamid, nggak tahu di mana orangnya. Oh ini kali dia, oh iya ini dia, ini orangnya. Ya saya cari-cari. Alhamdulillah terhubung. Ini kalau saya cerita Guru Segumpul dulu, waktu saat masih hayatnya masih hidup, saya beberapa kali pertemuan dengan beliau. Waktu saat sehat dan termasuk waktu saat sakit, berkat bimbingan daripada Sayyidina Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsi. Ini Sayyidina Maulid ini adalah Maulid Habsi, yaitu Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Dia punya putra salah satunya yaitu Sayyidina Habib Alawi, punya putra salah satunya Sayyidina Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsi. Pada waktu saat kami sekumpul Kalimantan bersama beliau Sayyidina Habib Anis ya, banyak hal-hal yang kami dapati baik pada waktu saat di Solo dan juga pada waktu saat di Banjar Martapura. Ini mempunyai hubungan kaitannya dengan maulid dan bagaimana kita bisa belajar. Tentunya kalau kita belajar, kita tarik terus sampai ke belakang, sirahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini terlalu berat, terlalu panjang. Tarik lagi ke bawah, zamannya para sahabat pun masih berat. Ya, kita terhubung semuanya itu melalui para tabiin sehingga sampai kepada gurunya salah satu cucu suriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi dan juga termasuk Sayyidina Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsi. Nah, mereka punya kekuatan keras kuat dengan guru sekumpul sekitar tahun 70-80 sebelum tahun 80 ini masih muda Majelis Zaidi Saudagar nih Kiai Haji Abdul Ghani ini ya, Zaini Abdul Ghani ini masih jadi saudagar dulu berkhidmat. Pada awal-awal beliau menyampaikan itu ilmunya melalui kesukaan mereka masuk-masuk ke setiap wilayah kampung perkampungan di Kalimantan Selatan ya, dengan sukanya itu memburu di mana pada waktu saat mereka mendapatkan buruan maka mereka belikan kepada orang kampung itu sambil bersilaturahmi dan menyampaikan suatu ilmu dari kampung ke kampung, dari desa-desa yang tujuan mereka ini bisa masuk ke semua pelosok-pelosok daerah. Pada akhirnya mereka buka suatu majlis, maka dengan mudahnya Allah gerakkan mereka semua yang pernah terhubung itu kaitannya, karena muatnya tidak kumpul maka berbuat lagi yang daerah sekumpul sehingga memadainya. Bagaimana kaitan dengan Sayyidina Habib Anis? Beliau pernah datang ke Solo, guru sekumpul ini pernah datang ke Solo. Ini salah satu ahlak adat bagaimana tuh murid sama guru.